Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum, apa kabar Mak? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Velma Riri Bambari, ibu rumah tangga dan satu-satunya pendamping korban kekerasan seksual di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dia berjuang mendobrak hukum adat demi memenjarakan pelaku kejahatan seksual, sekaligus mencari keadilan bagi para korban. Kisah ini kami kutip dari BBC News Indonesia. Di Poso, Sulawesi Tengah, masih Indonesia nih Mak. Seorang perempuan ibu rumah tangga bernama Velma Riri Bambari. Dia berjalan menggunakan kruk atau tongkat yang setia menopang tubuhnya. Dia biasa dipanggil Velma. Dengan kondisi kakinya yang difabel dan butuh tongkat untuk berjalan, setiap hari Velma berjalan keliling kampung untuk mendatangi para majelis adat di kampungnya. Ini tugas yang sulit kan Mak, tapi harus dilakukannya demi mengakhiri ketidakadilan bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan seksual. Jadi kan Mak, di Poso, tepatnya di Lembah Bada namanya, kasus-kasus kekerasan seksual kayak pelecehan seksual, perkosaan terhadap anak perempuan itu masih banyak Mak. Kekerasan seksual seringkali dilihat sebagai perbuatan zina dan dianggap mengotori kampung. Baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dijatuhi sanksi adat, sama sanksinya, namanya cuci kampung. Mereka harus bayar denda untuk cuci kampung. Dendanya itu berupa uang, kambing, sapi, atau kerbau gitu. Karena dianggap mengotori kampung tadi, sanksi adat itu untuk membersihkan kampung. Nah, masalahnya, sanksi adat itu juga diberlakukan kepada korban. Karena korban juga dianggap mengotori kampung. Bagi Velma, ini nggak adil. Udah jadi korban, anak-anak ini malah harus bayar denda. Nggak ada perempuan atau anak perempuan yang mau jadi korban kekerasan seksual. Nggak ada. Itulah kenapa Velma rela berjalan keliling kampung, menemui satu demi satu para tokoh adat untuk melobi, membujuk agar para tokoh adat di kampungnya menghapus denda cuci kampung yang dijatuhkan kepada keluarga korban kekerasan seksual. Kok bisa kayak gitu sih Velma? Ada latar belakangnya. Ada satu kejadian yang menggugah nuraninya Mak. Di desanya pernah terjadi peristiwa pemerkosaan. Anak yang diperkosa itu lalu putus sekolah. Para pelaku dikenakan sanksi adat, tapi nggak dipidana, nggak dipenjara, nggak dikurung. Velma waktu itu mengaku nggak bisa berbuat apa-apa, merasa nggak berdaya, tapi hatinya sangat pilu, sedih dan marah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tahun 2014, Velma bergabung dengan organisasi non-pemerintah, organisasi perempuan namanya Institut Mosintowo di Poso. Di organisasi itu, Velma mengikuti berbagai pelatihan, di antaranya pelatihan perlindungan anak dan perempuan korban tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sejak 2018, Velma memperkenalkan diri sebagai aktivis perlindungan perempuan di desanya. Sekarang kalau ada kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polsek Lore Selatan, Velma pasti jadi orang pertama yang akan ditelepon sama polisi untuk mendampingi korban. Velma memberanikan diri datang ke Polsek Lore Selatan untuk pertama kali dalam hidupnya pada tahun 2018. Polisi menelponnya untuk mendampingi korban kekerasan seksual yang sedang melapor. Di kantor polisi, Velma kaget mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan polisi kepada korban saat pemeriksaan. Karena pertanyaannya justru membuat korban semakin menderita.
Suatu hari Velma ditelepon polisi lagi. Seorang anak perempuan 13 tahun menjadi korban kekerasan seksual. 13 tahun umurnya, Mak. Velma marah sekali. Dia bergegas pergi ke kantor Polsek Lori Selatan yang letaknya nggak jauh dari rumahnya di Desa Gintu, Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sampai di Polsek, Velma menghampiri korban yang duduk meringkuk di kursi plastik yang disediakan. Ibu dan bibi si korban yang menemani pelaporan itu terisak menangis histeris. Kejadian itu baru dilaporkan beberapa jam yang lalu. Velma minta izin sama petugas untuk ke belakang membawa korban, si anak 13 tahun yang masih menangis itu, Mak. Di halaman belakang Polsek, remaja 13 tahun itu mendekap erat tubuh Velma sambil menangis terisak tanpa henti. Sementara Velma membisikkan kata-kata untuk menguatkan korban. Ini adalah kasus ke-9, Mak, yang ditangani si Velma. Udah yang ke-9, tapi tetap aja kalau ada kasus begitu, dia pasti nggak kuat melihat korban. Kasusnya kini ditangani oleh Polres Poso dan korban untuk sementara tinggal di lokasi rahasia demi keselamatannya. Sementara si pelaku terus mengirimi pesan singkat bernada mengancam kepada korban. Pernah ada korban diperkosa pada tahun 2020 lalu. Modusnya ngeri, Mak, yang ini, Mak. Waktu itu korban didatangi seorang pelaku yang merupakan kerabat ayahnya. Kerabat itu kawan lah berarti ya. Pelaku mengaku disuruh ayahnya untuk menjemput. Padahal nggak ada itu, Mak. Anak ini langsung percaya aja dan pergi sama pelaku hingga jam 21, jam 9 malam, nggak pulang-pulang. Keluarganya gelisah. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku itu, Mak, kabur dan korban ditinggalkan begitu saja di sawah dalam keadaan pendarahan. Begitu diketahui warga, langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi kan, Mak, puskesmas nggak sanggup. Maka malam itu juga korban dibawa ke rumah sakit Tentena, kota terdekat dari Lembah Bada. Hanya ada satu akses jalan ke Tentena, menembus deretan bukit dengan mobil selama sekitar 3 jam. Sang ayah harus mencari pinjaman uang sekitar 2 juta malam itu, Mak, untuk ongkos transportasi korban dan biaya perobatan korban ke Tentena. Nggak sedikit 2 juta itu, Mak. Utang itu baru bisa dilunasi setahun setelah peristiwa yang memilukan itu terjadi. Velma ditelepon polisi untuk mendampingi kasus ini pada pukul 4 pagi. Dia langsung berangkat ke Tentena. Hingga kini Velma masih terus mendampingi pemulihan korban. Bayangkan, Mak, dalam kondisi korban dan keluarga korban yang demikian memilukan, hukum adat malah memberi sanksi adat berupa cuci kampung, di mana keluarga korban juga harus membayar denda untuk cuci kampung tersebut. Selain mendampingi korban kekerasan seksual yang kebanyakan anak-anak, Velma juga menemui majelis adat dari 14 desa, Mak, di Lembah Bada. 14 desa, bukan sedikit itu. Satu majelis adat yang ditemui Velma menjelaskan bahwa denda itu sebetulnya untuk orang tuanya, bukan untuk korban. Lah, tapi kan si anak hidupnya bergantung pada orang tua korban. Cemananya Pak Cik majelis adat ini? Velma mencoba memberi pengertian kepada para tokoh adat bahwa keluarga juga sebetulnya korban dalam kasus kekerasan seksual. Selain beban psikis, keluarga juga harus mengeluarkan uang untuk biaya perobatan korban, ongkos transportasi ketika persidangan, dan biaya pemulihan psikis korban. Gak adil kalau keluarga korban masih harus membayar denda. Sekali lagi, mereka adalah korban.
Sebetulnya hukum adat juga berlaku bagi pelaku kejahatan seksual. Pelaku bisa dikenakan sanksi cuci kampung itu berupa 3 ekor kerbau, uang, 3 ekor sapi dan sebagainya yang diberikan kepada korban. Tapi ada banyak kasus pelaku justru mengulang perbuatannya kepada korban yang sama ketika dia masih nyicil pembayaran denda itu. Jadi bayar dendanya belum lunas, masih dicicil, dia udah melakukan kekerasan seksual lagi kepada korban. Kan ini kan keterlaluan. Jadi, menurut Velma, hukum adat tidak akan memberikan efek jera. Sebaiknya hukuman kepada pelaku diserahkan kepada hukum positif, hukum negara, yaitu hukum pidana, di penjara biar ada efek jera, itu maksudnya. Bagaimana komentar Anda, Mak? Kayak mana ini, Mak? Dari 14 desa di Lembah Bada yang diadvokasi sama si Velma ini, sekitar 8 desa udah paham untuk menindak para pelaku kekerasan seksual dengan hukum pidana. Alhamdulillah. Bagi Vena, untuk sementara keputusan itu udah cukup adil lah. Bagaimana menurut Anda, Mak? Cukup segitu aja target perjuangan si Velma ini? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.